Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita coba akan membahas tentang kartu prakerja yang sekarang sedang ramai diperbincangkan di media dan di kalangan anak-anak muda, terutama yang sedang mencari pekerjaan, ditambah kondisi sekarang ada virus corona yang mengakibatkan banyak orang yang di PHK begitu. Nah, kartu prakerja ini sebenarnya merupakan janji Pak Jokowi saat Pilpres kemarin begitu. Jadi sebelum kita berbicara ke sana, saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu pada Pak Jokowi yang punya iktikat baik untuk menuntaskan janji saat masa kampanyenya begitu. Dan kartu prakerja ini sesungguhnya disampaikan oleh pemerintah juga, sasarannya adalah para orang-orang umur 18 tahun ke atas yang dia tidak sedang menjalani pendidikan formal. Lalu kemudian Pak Jokowi menambahkan diprioritaskan adalah orang-orang yang ter-PHK begitu, karena kondisi virus corona ini yang mengakibatkan banyak para pekerja yang di PHK. Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah seberapa jauh sih begitu pemerintah bisa menyasar sasaran yang tepat, karena sesungguhnya orang-orang yang di PHK itu banyak juga tidak tahu dengan informasi dan mekanisme cara mengakses kartu prakerja ini begitu. Dan kalau kita bicara tentang cara pendaftarannya, ini sudah berbasis online, jadi banyak juga para para orang-orang yang berada di daerah terutama tidak tahu bagaimana cara dan mekanisme mengakses kartu prakerja begitu. Nah, kebetulan juga eh, pendaftarannya bisa langsung melalui situs prakerja.go.id begitu. Dan kata pemerintah hanya lewat situ aja begitu akses untuk mendaftarkan kartu prakerja ini. Tapi sebagai info juga, kartu prakerja ini baru di launching oleh eh, Bapak Erlangga sebagai salah satu orang yang memimpin eh, Menko Perekonomian begitu. Nah, di cara daftar kartu prakerja ini sebenarnya sangat mudah, bisa langsung buka saja website eh, www.prakerja.com gitu. Jadi cukup sangat mudah begitu. Di sana juga fasilitasnya akan mendapatkan pelatihan, habis itu mendapatkan tunjangan atau eh, bantuan langsung begitu sebesar 600.000 per bulan dikalikan 4 bulan gitu. Dan ditambah ada 150.000 ketika sudah mengisi angket survei untuk memberikan evaluasi kepada program prakerja ini begitu. Tapi ini yang menjadi catatan dan ini yang menjadi titik tekan kenapa kemudian kartu prakerja ini menjadi kontroversi, menjadi sesuatu yang diperbincangkan oleh masyarakat di sosial media, bahkan eh, masyarakat juga banyak yang protes kenapa dengan anggaran yang sangat luar biasa ini tidak banyak dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, kontroversi yang pertama itu adalah tentang eh, pengelola dari program kartu prakerja ini. Kalau kita bicara pekerjaan atau urusan yang menangani tentang pekerjaan itu masuknya ke dinas tenaga kerja harusnya begitu. Tapi khusus kartu prakerja ini diambil alih oleh kantor staf presiden. Nah, jadi seluruh pengelolaan, seluruh
eh, teknis pengelolaan terkait dengan kartu prakerja bukan ditangani oleh Kemenaker, tapi ditangani oleh KSP, kantor staf presiden. Itu yang aneh. Dan banyak media juga memberitakan bahwasanya Kementerian Tenaga Kerja tidak dilibatkan dalam proses ini, tapi ini masih menjadi kontroversi begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anggarannya yang cukup besar. Di awal penganggarannya sebenarnya hanya sekitar 10 triliun begitu. Tapi 10 triliun sudah cukup besar gitu. Tapi setelah wabah corona ini semakin ramai, lalu kemudian banyak yang terdampak, akhirnya Presiden Jokowi punya kebijakan untuk menambahkan anggaran corona menjadi 20 triliun. Nah, ini luar biasa besarnya begitu. Bahkan dari total 400 sekian triliun yang dipakai untuk penanggulangan corona, ini sekitar 4,9% dipakai untuk kartu prakerja ini gitu. Jadi ini sangat kontroversial. Kenapa kemudian didorongnya ke kartu prakerja begitu? Walaupun memang ada bantuan langsung yang diterima oleh penerima kartu prakerja ini sekitar 600.000 kali 4 bulan, walaupun ada, tetapi dengan anggaran 20 triliun sangat luar biasa begitu. Nah, yang menarik lagi, ini kontroversi yang ketiga, adalah sekitar dari anggaran 20 triliun itu ada sekitar 5,6 triliun itu digunakan untuk pelatihan. Nah, ini tadi pelatihan dianggarkan dari setiap penerima itu mendapatkan budget sekitar 1 juta. Ya, 1 juta per penerima per orang gitu. Dan 1 juta ini nantinya akan masuk ke mitra-mitra kartu prakerja. Ya, salah satunya yang sedang ramai ini Ruang Guru gitu dengan skill akademinya dan yang lain. Ternyata ada sekitar 7 mitra kartu prakerja. Dan 5,6 triliun masuk ke sana begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan dan kontroversi yang paling dipertanyakan adalah kenapa anggaran 5,6 triliun itu masuk ke para mitra tersebut, padahal dengan kondisi corona seperti ini 5,6 triliun harusnya bisa dimanfaatkan untuk didistribusikan langsung kepada para pengguna, bukan para pengguna, tapi para orang-orang yang terdampak virus corona tersebut gitu. Bahkan lebih bermanfaat ketimbang hanya sekedar pelatihan. Nah, bicara tentang pelatihan, ini kontroversi yang keempat. Bicara tentang pelatihan yang ada di kartu prakerja, itu sangat tidak relevan begitu dengan kondisi sekarang. Ya, bahkan banyak viral juga tentang konten-konten pelatihannya yang sebenarnya itu bisa didapatkan lewat gratis ya, bisa didapatkan gratis lewat YouTube atau mungkin platform yang lain yang sebenarnya bisa diakses secara free begitu, tidak bayar, dengan budget menghabiskan 1 juta begitu. Menurut saya itu sangat dipertanyakan. 5,6 triliun senilai anggaran APBD kabupaten kota gitu. Itu besar sekali. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan dan sesuatu yang harus kita awasi bersama. Jangan sampai 5,6 triliun ini disia-siakan oleh pemerintah gitu. Apalagi dengan kondisi virus corona yang sedang sangat sulit ekonomi begitu. Kemudian yang menjadi menarik lagi, pelatihan online ini tidak menjadikan solusi bagi orang yang sedang kehilangan pekerjaan begitu. Jadi misalnya tentang pelatihan ojek online gitu, ada platformnya segala macam, ada konten-konten pelatihannya diarahkan ke situ. Tapi setelah dia dapat sertifikat atau setelah selesai dia pelatihan, dia
tidak tetap dia juga tidak bisa mendapatkan pekerjaannya begitu. Jadi menurut saya cobalah dievaluasi, dan saya juga mengajak kepada kawan-kawan semuanya untuk ikut serta dalam mengawasi proses penyaluran gitu. Karena dari hari bukan hari ya, tapi pada tanggal 9 April ini kan baru mulai di launching, dan ini baru gelombang pertama. Sekitar 3 jutaan atau 4 jutaan orang sudah mendaftar. Ini sangat, atensinya sangat luar biasa, tapi pertanyaannya tepat sasaran atau tidak gitu. Ya mari kita awasi, terutama anggaran 5,6 triliun yang masuk ke mitra prakerja itu, mari kita awasi bersama, dan semoga bagi yang mendapatkan bisa manfaat, bagi yang belum bisa mendapatkan mari kita sampaikan agar orang-orang yang lebih berhak menerimanya bisa mendapatkan dengan baik. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.